tidur kami di sepanjang malam Bapa. Kami juga mengucap syukur atas nafas segar yang telah Kau berikan kepada kami di pagi hari ini, sehingga kami boleh bangun dengan kekuatan baru Tuhan tanpa kekurangan suatu apapun. Tuhan, biarlah pada pagi hari ini kami akan mendengarkan sedikit dari renungan yang akan hamba-Mu sampaikan. Biarlah apapun yang hamba-Mu sampaikan ini Tuhan bisa menjadi berkat dan rema untuk setiap kami Bapa. Buka hati dan telinga kami agar kami selalu dengar akan firman-Mu Tuhan. Terima kasih Yesus, berbicaralah di tengah-tengah kami, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Shalom teman-teman, puji Tuhan. Pada pagi hari ini renungan paginya aku yang bawain, dan judulnya adalah harus bertumbuh bukan jalan di tempat. Mari sama-sama kita buka kitab kita di Efesus 4 ayat 16. Daripadanya lah seluruh tubuh yang rapih tersusun dan diikat menjadi satu oleh pelayanan semua bagiannya sesuai dengan kadar pekerjaan tiap-tiap anggota, menerima pertumbuhannya dan membangun dirinya dalam kasih. Amin. Mungkin nih beberapa dari kita atau bahkan semua dari kita lahir di keluarga Kristiani, which is dari lahir kita percaya Tuhan, kita mengikut Tuhan Yesus gitu. Tetapi mengikut Tuhan selama bertahun-tahun, selama belasan tahun atau bahkan puluhan tahun, itu bukan menjadi jaminan orang untuk mengalami pertumbuhan rohani secara dewasa, secara kedewasaan gitu. Dan kedewasaan rohani seseorang itu bisa dilihat dari bagaimana orang itu menghasilkan buah. Buah apa sih yang sudah orang ini hasilkan untuk dirinya sendiri, keluarga, teman, dan lain-lain. Bukan kita lihat bagaimana orang dewasa itu dari gagahnya dia, dari kuatnya dia, dari besarnya badan dia, dan lain-lain. Ya mungkin itu dewasa, tetapi kita bisa bilang itu bisa dilihat dari secara kasat mata kita, dari secara jasmani gitu. Tetapi yang aku maksudkan di sini adalah kedewasaan rohani, di mana kita melihat kedewasaan rohani seseorang itu dari bagaimana dia berbuah, bagaimana dia menghasilkan buah gitu. Nah, proses pertumbuhan rohani itu dapat dikatakan sehat, dapat dikatakan maju, dapat dikatakan jalan di tempat, yaitu dilihat dari buah yang dia hasilkan. Buah apa sih yang orang ini hasilkan gitu kan? Seperti contohnya di Alkitab itu ada kehidupan jemaat mula-mula. Kalian bisa baca di Kisah 2 ayat 41 sampai 47. Kalian bisa baca sendiri di rumah. Nah, jadi kehidupan jemaat mula-mula ini mengalami pertumbuhan rohani yang cukup pesat, yang cukup cepat gitu, yang cukup baik, dan menjadikan keberadaan dia itu menjadi berkat untuk orang sekitar gitu. Jadi tidak ada pertumbuhan rohani tanpa membayar harga. Nah, seperti aku katakan tadi, jemaat mula-mula tadi itu dia mengalami pertumbuhan yang baik, dia mengalami pertumbuhan yang cepat karena mereka itu berani, karena mereka mau membayar harga. Nah, jadi firman Tuhan itu adalah makanan untuk tubuh rohani kita, makanan untuk rohani kita. Jadi seperti yang kita tahu juga, firman Tuhan itu banyak sekali manfaatnya. Kan juga mungkin sudah belajar di SMP, dan Pak Erik juga sudah ulang mungkin. Firman Tuhan itu bermanfaat untuk mengajar, menyatakan kesalahan, memperbaiki kelakuan, dan mendidik orang dalam kebenaran. Seperti di 2 Timotius 3 ayat 16 gitu kan. Tetapi respon hati kita, respon kita terhadap firman Tuhan itu sangat berpengaruh besar dalam kehidupan kita, berpengaruh besar dalam pertumbuhan rohani kita, dalam secara kedewasaan kita gitu ya. Ketika kita memberikan respon yang baik terhadap firman Tuhan yang masuk dalam kehidupan kita, firman Tuhan itu bakal sangat berguna, bakal memberikan dampak yang positif juga untuk kehidupan kita, terlebih untuk proses pertumbuhan dewasa rohani kita. Kalau misalkan kita memberikan respon yang buruk, respon yang kurang baik gitu terhadap firman Tuhan yang masuk dalam kehidupan kita, ya firman Tuhan itu juga pasti akan memberikan feedback, memberikan dampak juga yang kurang baik, atau bahkan nggak memberikan dampak apapun dalam kehidupan kita, terlebih proses kedewasaan kita gitu. Nah, benih yang jatuh di tanah hati yang baik, yang dapat bertumbuh dan berbuah, entah itu 30 kali lipat, 60 kali lipat, bahkan 100 kali lipat. Jadi benih di sini kita umpamakan seperti firman Tuhan, dan tanah itu
seperti hati kita. Ketika firman Tuhan itu jatuh di hati yang benar, ada di hati yang benar, ada di hati yang benar-benar sungguh untuk mau menerima firman Tuhan, maka itu dampaknya atau buah yang dihasilkan itu juga bakal lebih bagus 30 kali lipat, 60 kali lipat, atau bahkan 100 kali lipat gitu. Tapi kalau misalkan benih itu tadi, firman Tuhan itu tadi jatuh di hati yang salah, atau jatuh di hati yang tidak mau memberikan respon yang baik, itu tadi dia tidak akan menghasilkan buah, atau bahkan dia tidak berdampak kayak gitu. Nah, jadi ketika kita membaca firman Tuhan, ketika kita merenungkan firman Tuhan pagi, siang, dan malam, itu sebenarnya kurang gitu. Kita harus melakukan firman Tuhan itu, kita harus melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Kita harus membuat firman Tuhan itu menjadi lifestyle kita di keseharian kita kayak gitu. Dan pertumbuhan rohani kita juga bisa bertumbuh dari yang namanya persekutuan gitu. Puji Tuhan sekali, seperti yang kita tahu gitu kan, di pengurusan SKP-SKK tahun ini juga dengan Pak Erik tentunya sudah membuatkan kelompok-kelompok kecil gitu kan, dimana di kelompok-kelompok kecil itu kita bisa bertumbuh bersama, kita bisa saling tolong-menolong, kita bisa saling menopang, kita juga bisa saling mendoakan satu sama lain, dan kita juga bisa saling curhat-curhatan gitu kan. Nah, dari kelompok-kelompok kecil yang sudah Pak Erik dan pengurus SKP-SKK itu buatkan gitu, dan itu pasti akan percaya bakal ada dampak buat setiap kehidupan kita. Nah, dampak yang dihasilkan itu juga tergantung dari bagaimana respon kita, bagaimana respon hati kita dalam kelompok kecil itu, bagaimana perilaku kita dalam kelompok kecil itu. Ketika kita memberikan respon yang sungguh-sungguh ini untuk memuliakan nama Tuhan, kita sungguh-sungguh ingin membantu teman-teman kita untuk bertumbuh bersama di dalam Tuhan, kita pasti merasakan dampak yang baik juga untuk kehidupan kita, untuk keseharian kita, bahkan untuk proses pertumbuhan dewasa rohani kita gitu. Tetapi kebalikan, ketika kita memberikan respon yang setengah-setengah, kita memberikan respon yang kurang baik, atau kita hanya ikut, kalau misalkan ada ibadah saat teduh gitu ya sama kelompok kecil itu, kita hanya ikut sebagai rutinitas dan segala macam, ya mungkin aku bisa bilang dampak yang kita rasakan tidak full, maksudnya tidak se-full ketika kita melakukan itu semua dengan sungguh-sungguh, dengan kesungguhan hati. Kita mungkin mendapatkan dampaknya hanya 50% atau enggak, atau bahkan enggak dapat sama sekali dampaknya dalam kehidupan kita gitu tadi. Jadi aku harap ketika kita punya kelompok-kelompok kecil ini, kita jangan melihat ini sebagai rutinitas, jangan melihat ini sebagai disuruh Pak Erik, jangan melihat ini sebagai disuruh kakak-kakak leadernya, soalnya kita harus kasihan sama kakak leadernya. Enggak, kita di sini juga pengen supaya adik-adik semuanya, teman-teman di sini semuanya punya rasa, punya keinginan untuk ayo kita sama-sama bertumbuh dalam Tuhan gitu, bukan hanya sekedar menjadi rutinitas semata, bukan hanya menjadi supaya kelihatan rajin depan Pak Erik dan segala macam, tetapi aku pengen emang ini sungguh-sungguh kita tuh sama Tuhan, sungguh-sungguh kita punya hubungan relasi yang intim sama Tuhan itu. Jadi aku ulangi, kedewasaan rohani itu ditandai adanya perubahan hidup yang nyata, sehingga hidup kita semua bisa menjadi berkat untuk teman kita, keluarga, bahkan sekolah, lingkungan, untuk orang-orang yang bahkan di seberang sana. Jadi sekian renungan pagi yang bisa aku sampaikan. Aku harap renungan pagi ini bisa menjadi berkat dan rema untuk setiap kita. Sebelum kita menutupnya, mari kita bersatu dalam doa. Thank you Tuhan untuk renungan pagi hari ini yang telah Hamba-Mu sampaikan. Biarlah renungan pagi ini bisa menjadi berkat dan rema untuk teman-teman yang mendengarkan, dan tak lupa juga Tuhan bisa kami lakukan dalam setiap kehidupan kami. Kami berdoa Tuhan, biarlah sebentar kami akan memulai segala aktivitas kami di hari Selasa ini. Kiranya Engkau Tuhan Yesus, Engkau Tuhan yang sungguh baik, memberkati kami, selalu membimbing kami, agar kami mampu melewati setiap ujian, setiap tantangan yang Engkau izinkan ada di hari ini Bapa. Kami berdoa Tuhan, kiranya Engkau berkati, Kau cukupkan segala keperluan kami hari ini Tuhan.
Terima kasih Tuhan, pakai kami menjadi anak-anak-Mu yang taat akan Engkau. Pakai kami menjadi anak-anak-Mu yang membawa berkat dan damai sejahtera untuk teman-teman kami, lingkungan kami, keluarga, bahkan seluruh lingkungan kami. Kami serahkan doa ini yang jauh dari sempurna ke dalam tangan-Mu, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Allah